Halo tetangga online semua, buat kalian yang mau investasi di bidang properti, saya punya rekomendasinya nih. Simak video sampai habis ya. Ya, tetangga online, sekarang saya lagi ada di Jatinangor, tepatnya saya lagi ada di Wangsa Rajasa, sebuah kawasan properti untuk kos-kosan. Nah, kenapa saya mau rekomendasiin ini buat kalian? Karena menurut saya ini worth it banget ya. Ini adalah kawasan kos-kosan dengan one stop living, artinya dia sudah memenuhi semua kebutuhan penghuninya di dalam sini. Dan ini merupakan kawasan kos terbesar se-Jawa Barat. Menarik banget kan? Kenapa menarik? Karena meski Jatinangor hanya sebuah kecamatan kecil, saat ini Jatinangor dinobatkan menjadi salah satu kawasan pendidikan terbesar di Jawa Barat. Sejak dibangunnya Unpad, terus ada juga IPDN, ITB, dan IKOPIN. Nah itu kan kampus besar semua tuh, karena kampusnya besar otomatis mahasiswanya juga banyak. Dan itu merupakan sebuah kesempatan ya buat kalian yang ingin investasi di bidang properti. Karena mahasiswa tentu yang dari luar kota bakalan ngekos dan juga tinggal di wilayah sini. Terus saya tadi kan udah bilang ini kawasan one stop living. Jadi kenapa one stop living? Di sini udah ada cafe, swimming pool, sport club, student center, masjid, dan security-nya one gate system. Jadi bakalan safety banget, udah kayak perumahan-perumahan klaster gitu. Itu dia tadi sekilas tentang kawasan Jatinangor dan Wangsa Rajasa ini. Sekarang kita mau lihat dulu nih, atmosfernya seperti apa. Nah ini saya udah lagi ada di dalam kawasannya, dan di samping-samping saya ini ada contoh bangunannya. Nah ini sementara kita lihat yang terisi, di sini udah berbagai macam ya isinya. Udah jadi dealer di sebelah sini, dan mayoritas sih di sebelah sini tuh udah jadi kos-kosan. Jadi ini ada 3 lantai, yang unit ini 3 lantai dengan 12 kamar tidur. Mantap. Terus kalau kalian perhatiin, di sini area parkirnya sejauh mata memandang. Artinya penghuni kos-kosan tuh nilai plusnya bisa parkir dimanapun ya. Tentu sudah disiapkan kalau mau parkir di area tempat tinggal kos-kosannya, seperti di area basement sini. Nah itu udah disiapin buat yang ngekos di unit sebelah sini. Tapi misalnya mau ada temen main atau keluarga, itu bisa dengan leluasa parkir di jalan atau di pinggir seperti ini. Karena ini masih kawasannya Wangsa Rajasa, dan ini row-nya juga lebar ya. Ini row-nya bisa 3 mobil sekaligus lewat gitu tanpa harus berhenti. Yuk kita lihat lagi. Ya tetangga online, kita bahas bangunannya nih. Bangunannya sendiri desainnya minimalis ya. Dan juga ada unsur tropis dengan tanaman-tanaman khas tropis di bagian depannya. Jadi tidak terlalu kaku gitu bangunannya, walaupun minimalis tapi masih ada penghijauan di sana sini. Di sebelah sini kalau misalnya bisa kalian lihat ada area untuk olahraga, di sini untuk main basket dan untuk ya bisa main tenis meja atau dan yang lainnya. Kita putar-putar sebelah sini kalau mau lihat bangunannya secara utuh. Nah, ini unit yang 3 lantai, tapi sayangnya kita nggak masuk ke unit yang ini ya, karena ini udah sold out semua. Nanti kita lihat yang 2 lantai seperti apa. Tapi yuk kita bahas lagi selanjutnya. Nah, ini kawasannya macam apartemen ya, macam kawasan apartemen. Tapi jangan salah, walaupun seperti apartemen, kalian bisa memilikinya dengan legalitas SHM, bukan HGB. Jadi ini 1 unit ini dijual dengan sertifikat hak milik dan juga IMB. Mantap. Nah, bangunan di belakang saya ini memiliki luas tanah 120 meter persegi dengan luas bangunan 240 meter persegi dengan 3 lantai. Ya, tetangga online, sekarang kita mau lihat bagian bawahnya atau lantai semi basementnya. Nah, ini biasanya untuk naruh kendaraan ya, yang pada nginep atau menyewa kamar di sini. Ini bisa naruh motor sekitar 2 lusin motor muat, dan juga untuk mobil bisa 4 mobil sekaligus di sini. Tapi kalau mau dipaksain bisa ke ujung sananya tuh masih bisa 1-2 mobil lagi. Kita lihat akomodasinya di sini, lantainya pakai cor beton. Terus ini ada tangga. Kalau dari parkiranmu langsung akses ke atas bisa lewat tangga ini, ya. Terus ini juga pipanya diekspos ya. Ya maklum lah, kos-kosan gitu ya. Mungkin kalau kalian di rumah ngeliat kayak ginian gatel, tapi kalau di kos-kosan ya ini hal yang wajar-wajar aja, apalagi kos-kosannya model seperti ini. Di sini ada dapur umum nih. Kalau misalnya mau nyiapin pesta sama teman-teman, mungkin masak mau bakar ayam, mau
mau rontokin bulunya di sini bisa banget. Ini bisa dipakai oleh seluruh penghuni kamar dari kos-kosan ini. Mantap. Masuknya lewat mana? Selain lewat sini, bisa juga lewat depan. Kita lihat ke atas yuk. Aksesnya lewat depan aja, biar terang. Di antara dua bangunan terdapat satu pohon ketapang kencana. Dan ini saya heran juga, akarnya ternyata nggak ngancurin cor-coran di sebelah sini, nggak ngancurin blok-blok ini. Ya, aksesnya melalui tangga beton ini. Nggak ada pegangannya, ya aman lah ya. Ini anak-anak muda semua isinya. Ini yang 3 lantai ya unitnya. Oh ya, finishing luarnya ini pakai semen kamprot dengan motif tali air di sebelah sini. Tadi misalnya kalian bisa lihat dari depan tuh udah kayak, kalau kata kameramen saya ini kayak flat-flat di Jepang. Wih, mantep kameramen saya tesnya nih. Yuk, masuk. Oke, tetangga online. Untuk menuju ke lantai 2 dan lantai 3, terdapat tangga yang berbentuk U gitu ya, dengan material besi. Dan juga untuk rangkanya dia juga pakai besi holo yang ukuran besar. Sementara untuk dasarnya, lantainya dia pakai plat seperti ini, bordes. Dan ada 2 kali bordes supaya nggak ngos-ngosan. Nah, misalnya kalian ingin pasang AC, outdoornya sudah bisa kalian tempatkan di antara sela-sela bangunan ini. Jadi bisa naruh outdoor, misalnya mau instalasi AC. Tapi saya rasa di sini dingin. Tapi nggak tahu deh kalau misalnya siang lagi terik tuh kayaknya butuh AC juga. Yuk kita lihat seperti apa kamar-kamarnya. Ini lantai 2. Oke, sekarang kita masuk. Ini pintunya sebelum kita bahas dalamnya, pintunya multiplex lapis HPL. Dan ini layoutnya seperti kamar-kamar hotel ya, teman-teman. Cuma memang luasannya cukup kompak atau tidak seluas kamar-kamar hotel yang premium tentu saja. Begitu masuk kita langsung ketemu dengan area kamar mandi. Di sini ada shower dan juga udah dikasih water heater nih kalau untuk di kamar ini. Ini agak nekuk karena di bagian sana ini jalur listrik ya. Oke, kita langsung lihat seperti apa kamar tidurnya. Nah, ini dia kamar tidurnya. Khas banget kos-kosan ya. Ukurannya tidak terlalu besar, cocok buat kalian yang tujuannya belajar ya ke kampus, bukan untuk main-main. Ya, ini asik banget nih kamarnya, compact, tapi misalnya ada teman 2-3 orang itu masih bisa diterima dengan nyaman di sini. Udah gitu selain nongkrong di kamar juga kan bisa main-main di sekitar lingkungan dari Wangsa Rajasa ini, karena di depan ada kafe, di bawah juga ada tempat buat nongkrong. Kalian bisa ya main dimanapun kalian suka. Di atas juga tadi saya lihat pakai drone ada rooftopnya tuh, mantep. Di sini ada meja belajar yang udah disiapin yang menghadap jendela ke bagian depan. Sementara untuk luasan kamarnya ini sekitar 4 kali 3 meter. Untuk furniture yang kalian lihat ini udah bawaan ya. Artinya misalnya kalian beli unitnya, ini sudah include furniture terpasang seperti ini. Dan yang mau ngekos juga udah tinggal bawa baju, bawa spray aja. Karena udah kasur, dipan, meja, lemari, meja seperti ini udah termasuk dalam paket penyewaan dan pembelian. Mantap. Untuk sirkulasi udara, kalian gak usah khawatir ya, karena ini kawasan Jatinangor, kawasan yang minim polusi. Udah gitu untuk udaranya, hawanya ini masih sejuk. Selain sejuk karena dataran tinggi, di tempat ini karena antar bangunannya nggak nempel, jadi ada ruang di antar bangunan itu menjadikan sirkulasi udara makin lancar. Mantap! Oke, tetangga online, barusan kita udah lihat bangunan yang 3 lantai, yaitu Kartarajasa. Sekarang kita mau lihat bangunan yang 2 lantai. Nah, ini cuma ada 2 lantai ya, tapi kamarnya ada 6. Namanya Kartanegara. Seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, tetangga online semua. Sekarang kita udah ada di depan unit Kartanegara. Yang ini juga desainnya minimalis, tapi bedanya yang ini cuma 2 lantai. Tapi walaupun 2 lantai, di dalamnya terdapat 6 kamar. Dan itu jadinya kamarnya bakal terasa lebih luas ya, karena cuma ada 6. Kalau yang tadi itu ada 12 kamar. Nah, ini ukurannya seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Tetangga, sebelum kita masuk ke kamarnya, kita lihat dulu yuk bagian dalam dari bangunan Kartanegara. Ya, kita lihat dulu. Ini lantai 2-nya. Ini selasarnya terasa lebih lega karena ya ini memang hanya 2 lantai dan peruntukannya di sini langsung 3 kamar dan sebelah sini 3 kamar. Itu artinya ada 6 di dalam 1 lantai ya masing-masing. Kalau yang tadi itu kan ada 4. Nah, ini bisa kalian lihat desainnya sebenarnya senada, pakai railing besi seperti ini. Nah, tapi yang saya mau kasih lihat itu tuh di bagian atas pintunya. Nah, jadi ada bukaan ya. Itu
Itu unik juga, jadi pintunya nggak dipentokin ke atas, dibiarkan terbuka sedikit, sementara di bawahnya dikasih kaca gitu aja. Sirkulasi udaranya pasti bakalan enak ya di dalam. Yuk kita lihat lagi. Nah, di lantai satunya, di bawah tangga ini bisa ditempatin macam-macam ya. Bisa dikasih meja mungkin kalau misalnya mau duduk-duduk nerima teman, dan di sebelah sini ada dapurnya. Nah, ini dapur bersama, dan di lorong ini bisa untuk jemuran. Di sebagian sana juga ada space untuk jemur-jemur. Saya udah nggak sabar lihat kamarnya. Yuk, kita lihat bareng-bareng seperti apa kamar di rumah atau di bangunan Kertanegara ini. Ini saya baru ngeh nih. Nah, ini ada semacam lubang ya. Dibuat untuk biasanya naruh barang-barang. Kalau misalnya kalian ingin kasih penutup bisa. Tapi misalnya terbuka gini juga bisa untuk naruh sepatu, sendal, dan sebagainya. Supaya nggak berceceran di depan sini ya. Supaya rapih. Kita lihat bagian dalamnya. Ya, dari segi layout, kamarnya mirip dengan yang tadi ya. Tapi bedanya yang ini lebih luas. Dia punya luasan 5 kali 3,15 meter persegi. Dan di bagian depan sama, ini terdapat kamar mandi, ada area shower, kloset, nuansanya juga putih, bersih. Dan kalau misalnya kalian mau pasang water heater, sepertinya udah disiapin tuh jalur listriknya dan jalur pipa buat airnya di sebelah sana. Nah, yang mirip lagi dengan layout hotel, di seberang kamar mandi terdapat lemari penyimpanan pakaian di sebelah sini. Ini layoutnya udah kayak kamar hotel banget. Dan ini furniture-nya semua include ya. Nah, buat mahasiswa sih ini udah mewah ya. Saya kebayang misalnya ngekos, punya kos-kosan seperti ini, tinggal di kos-kosan seperti ini, udah termasuk berada lah, tanda kutip mahasiswa oke lah. Sementara di kamarnya seluas ini, area parkirnya juga luas, bisa parkir motor, parkir mobil. Kalau teman-teman datang nggak bingung nyari parkir di mana, udah enak banget. Di sini kita lanjut bahas, di kamarnya terdapat dipan dan kasur. Ini udah disiapin dan sudah termasuk. Di sini juga ada ambalan kalau kalian mau taruh TV ataupun dan peralatan hiburan kalian lainnya bisa di sini. Dan untuk meja belajar jangan lupa nih, udah disiapin tuh. Kenapa disiapin meja belajar? Ya supaya belajar, mahasiswa kan. Ada ambalan juga gantung di sini. Dan untuk pencahayaan dan udara nggak usah khawatir ya. Untuk di kamar yang ini terdapat 2 bukaan ke bagian luar. Satu di bagian sini, bisa dibuka. Dan juga di bagian samping tempat tidur sini. Ya. Untuk keamanannya tenang aja, karena ini udah one gate system, jadi insya Allah terjamin keamanannya. Yuk. Dan tadi saya udah keliling ya, nganterin kalian supaya lihat seperti apa kondisinya di sini. Tapi saya jadi penasaran nih, gimana caranya ya supaya bisa memiliki unit di sini, dan juga mungkin kalau ada yang mau ngekos, yuk kita tanya-tanya langsung aja. Oke, tetangga online semua. Sekarang saya udah bareng Kang Teguh, perwakilan dari Wangsara Jasa. Iya, betul. Apa kabar Kang Teguh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Kang Teguh di sini mau ngejelasin sama kita nih soal, ya misalnya saya penasaran nih Kang, kalau saya mau beli unit di sini caranya gimana? Oh, kalau beli unit di sini itu cukup mudah ya. Salah satunya kita bisa dengan cara cash. Ya, kemudian untuk harganya nih, mau di-spill nggak nih Kang? Nanti kalau harga nanti bisa dilihat di sini nih. Lihat nanti di sini ya. Biar lebih jelas ya nanti. Lebih jelasnya iya, ya. betul. Oke. Nah, misalnya nih Kang, saya kan mau beli di sini. Nah, itu untuk konsumennya yang mau nyewa itu gimana? Saya kan nggak bisa standby terus di sini. Oh, nanti di sini kebetulan ada yang namanya building management. Jadi di Wangsa ini kita ada building manajemennya. Nanti ada penghitungannya gimana caranya ngurus satu gedung ini. Nanti ada hitungannya. Oh, Jadi si pemilik itu udah ketika beli ya udah beres aja sampai situ. Nanti ketika ada
yang ngekos, yang nyewa atau apapun itu, nanti ada perhitungannya juga buat si pemilik berapa ini, Pak. Ada pembagiannya ya? Iya, betul. Mantap. Jadi misalnya saya nih jadi investor, saya udah beli aja, nanti misalnya ada calon konsumen nanya-nanya, itu udah di-handle? Iya, udah nggak di-handle. perlu repot-repot datang ke sini? Iya, nggak usah. Oh gitu? Iya, betul. Enak banget. Iya. Terus nanti ada building management, nanti ada yang ngebersihin, Iya, betul. ada yang ngurusin keuangannya. Iya, internet, listrik, apapun itu. Udah. Include. Oh oke. Udah include. Asik banget. Iya. Nah itu kan pasti ada ini ya, ada pembagian hasil lah ya Iya. dari sewa. Bisa di-spill nggak nih persentasenya kira-kira? Nah, persentasenya gini, kalau yang pemilik misalnya Akang beli nih, Ya. misalnya beli satu gedung ini, nanti Oke. tuh pure buat Akang dari hasil sewanya itu 80%. Oh. Nah, 20% itu kita yang handle. Oke. Internetnya, listriknya, sampah, semuanya gitu. Itu udah include jasa Iya. manajemen gitu? Iya, betul. Enak Menarik ya? Saya kalau ada uang 2M nganggur, mau nih saya. Jadi tinggal nerima profitnya aja Iya, gitu, iya. tiap yang ngekos per bulannya itu. Cocok ya buat tetangga online yang mungkin mau investasi di bidang properti tapi bener-bener nggak bisa handle gitu, pengen aja investasi tapi investasinya mau bisa jalan sendiri Iya, atau betul. mau usaha kontrakan nih. Kalau zaman dulu kan apa-apa Harus punya duit sendiri, gue kan? beli tanah, beli Oh. kontrakan supaya dikontrakin sama orang, Betul. uangnya jalan. Iya. Nah zaman sekarang itu udah lebih lebih mudah lagi Betul, ya Kang, ya? sangat mudah sekali. Ya, kita nggak perlu bangun dari awal, nggak perlu nyari konsumen, nggak Betul. perlu ya berurusan langsung sama yang nyewa gitu. Iya, Entah betul. bagaimana kelakuan penghuni kosan kan ajaib-ajaib. Iya, ya. betul. Nggak Betul. perlu pusing-pusing dengan itu ya. Iya. Menarik. Tapi walaupun begitu, saya masih penasaran kalau dari Iya. sudut pandang anak kosnya atau orang yang mau nyewa nih Kang, gimana sih cara nyewa di sini? Nyewanya sih mudah. Nanti kan ketika di gate pertama, di situ, nanti diarahin ke kantor building management. Ada di belakang, di Kapling 50. Nanti tinggal persyaratannya aja. Nanti persyaratannya, kalau di sini kan kita peruntukan buat mahasiswa. Oke. Kalau buat penyewa ya, Iya. kita buat mahasiswa, yaitu, jadi kita nggak, kalau buat pekerja gitu nggak. Jadi mahasiswa aja, pure. Nanti paling ya mudah, tinggal KTP, kuliahnya di mana, kartu kuliah lah gitu ya, kartu pelajarnya gitu, kartu mahasiswa. Ya tinggal milih dia nanti. Tinggal milih unit ya? Ah, Mantap. kayak gitu sih, kurang Iya. lebih. Ini kan deket 4 kampus besar ya daerah Iya, sini. Rame dekat ya, Kang, ya? Unpad, ITB, Kopin, lumayan. Terus untuk tingkat keterisiannya nih, Akang tahu nggak datanya? Sekarang nih berapa nih? Di sini sekarang cukup banyak ya, dari keterisian mungkin bisa disebutkan 80% lebih. 80% Ah. lebih. Menarik ya nilai investasinya ya? Iya. Waduh, saya cari uang Betul. berapa M tadi? Dikit lah. Dikit lah ya, saya lagi jadi putar otak nih supaya bisa dapat betul. segitu nih buat investasi. Nah, untuk penyewanya lagi nih Kang, yang mau nyewa itu sewa bulanan, tahunan, atau per berapa lama? Kalau di sini kan per bulan juga bisa, bulan bisa. per 6 bulan bisa, per 1 tahun juga bisa gitu. Oh, tapi mungkin ada harga khusus kalau per tahun itu mungkin bisa ditekan sedikit. Kalau kurang lebih sih harganya nggak beda jauh ya. Udah jauh. Mungkin kalau perbedaannya 10 sampai 5 sampai 10% lah bedanya. 50% ya. Kalau Di sini juga kan fasilitasnya cukup lumayan ya gitu. Ada water heater sama ada yang AC juga gitu. Itu untuk harganya nanti di-spill lah di bawah. Buat yang ngekosnya juga gitu. Oh iya, buat yang ngekos Buat nih. yang ngekos Ada gitu. di sini nih Jadi tiap harganya. kamar berapa gitu kan. Ya kayak gitulah ya intinya. Menarik ya. Jadi misalnya kalian ingin tahu lebih banyak tentang Wangsara Jasa, kalian bisa langsung cek aja link di deskripsi. Di situ ada simulasi pembiayaan, misalnya KPR, terus cara belinya seperti apa. Kalian cek aja di deskripsi ya. Makasih banyak nih Kang Siap, Teguh ya. siap. Udah kasih tahu informasi yang berharga ini buat tetangga online yang mau investasi, bisa langsung cek ke link di deskripsi. Betul. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Bangunan yang 3 lantai namanya Kartanegara. Sekarang kita mau lihat bangunan yang 2 lantai, yaitu Kartarajasa. Terbalik gue.